Shalom semua jemaat GBI Muara Karang dan semua yang menyaksikan ibadah online ini. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin. Pada hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, kesempatan untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami yang merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirlah ya Bapa, kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami pada saat ini, Kau selalu beserta dengan kami ya Tuhan Yesus. Kau tahu segala pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, memohon hadirat-Mu Tuhan, untuk hadir di tengah puji-pujian kami Tuhan, untuk melawat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita bersorak-sorai pada hari ini. Kita akan bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita yakin dan percaya kalau kita diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, kami diberi kuasa dari-Mu Bapa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kami. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan, mari kita bertepuk tangan. Kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus, karena Dia adalah Raja segala raja. Dia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah perisai hidup kita. Amin. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya Yesus, terpujilah Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Raja di atas segala raja, amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengarkan tertanam dalam hati kita, menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan untuk menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Engkau dekat. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari naikkan pujian di segenap hati kita. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
dosa kami Bapa. Haleluya. Karena Kau begitu indah Bapa, begitu besar pengorbananmu bagi hidup kami Tuhan, untuk menebus dosa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terkudu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Yesus, sungguh indah pengorbananmu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita dapat kembali dalam ibadah online GBI Muara Karang pada minggu ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Pendeta Dr. Fajar Purnama. Sebelumnya kita akan mendengarkan Church Update dari GBI Muara Karang pada minggu ini. Ibadah WBI diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret jam 11 siang. Ibadah WBI akan dilayani oleh Pendeta Joni Jaya. Doa Fajar diadakan pada hari Sabtu jam 6 pagi. Doa Fajar akan dilayani oleh Bapak Freddy Leong. Ibadah WBI dan doa Fajar dapat diakses melalui link gbimk.org. Ibadah raya online minggu depan dilayani oleh Pendeta Samuel C. Ibadah ini juga dapat diakses melalui link gbimk.org. Demikianlah Church Update pada minggu ini. Mari kita siapkan hati kita dan catatan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara semuanya, puji nama Tuhan. Sidang Jemaat GBI Muara Karang dan siapapun saudara yang pada hari ini sedang mengikuti ibadah online pada saat ini, puji Tuhan. Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau undang Tuhan punya hadirat datang kepada kita dan mengurapi kita semua, agar benar-benar apa yang disampaikan oleh hambanya pada saat ini adalah firman Tuhan sendiri buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala saudara. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga,
puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu, meskipun masih terbatas dengan ibadah secara online, belum secara tatap muka, tetapi kami percaya semua itu tidak akan mengurangi setia dan sukacita kami kepadamu ya Allah. Urapi kami semua Tuhan, khususnya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya benar-benar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kehendak-Mu sendiri buat kami, sehingga menjadi kekuatan dan juga memberikan semangat yang baru kepada setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan kebenaran firman Allah. Mari saudara semua, kita yang sudah diberkati Tuhan dan akan diberkati lagi dengan firman Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Saudaraku, Tuhan baik, Dia luar biasa, Dia selalu menyertai kepada kita semuanya, saudara. Dan saya mau kasih tahu pada saudara, ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan Yesus yang kepadanya kita selalu setia mengiring kepadanya, Dia tidak pernah ganti nama. Dia tetap Immanuel, artinya Tuhan yang selalu menyertai kepada kita. Di dalam segala perkara apapun, di dalam segala kondisi yang bagaimanapun, puji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kepada kita, saudara. Haleluya. Saudaraku, hari ini judul firman Tuhan, jalan keluar mengatasi segala krisis. Way out atau jalan keluar untuk mengatasi krisis. Ini bukan hanya satu slogan, tetapi betul-betul menjadi dambaan, menjadi kerinduan setiap orang. Bagaimana tidak, saudara, pada saat ini kita semua sedang menghadapi masalah yang besar, yaitu masalah pandemi corona yang sangat mengancam dan mencekam kita semua. Sudah hampir 1 tahun keadaannya masih belum banyak berubah, membuat banyak orang menjadi stres karena seolah-olah kapan berakhirnya semuanya ini. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan mau kasih jalan keluar buat kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar daripada krisis yang menakutkan ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai corona masih terus menimpa di mana-mana tempat. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Semua terkena dampaknya, saudara. Bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi dari semua aspek kehidupan terpuruk, saudara. Dari segi ekonomi, banyak perusahaan, banyak kegiatan yang lumpuh, yang harus ditutup. Dan dampaknya juga banyak orang-orang atau pegawai-pegawai yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Belum lagi pendidikan, saudara. Anak-anak sekolah pada saat ini belum bisa bersekolah dengan secara biasa seperti tatap muka, masih tetap secara online, saudaraku. Sampai kapan semuanya ini akan berlalu, saudara? Sungguh-sungguh, saudaraku, kita perlu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan membukakan satu wawasan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara, kita akan mengikuti suatu kejadian yang dialami oleh Ruth, yang tertulis di dalam Alkitab. Dan saya sangat percaya mengapa kitab Ruth itu sampai ada di dalam Alkitab saudara dan saya.
Saya percaya karena Tuhan mempunyai satu maksud, yaitu supaya kita yang sedang menghadapi jalan buntu, yang sedang stres, dilanda dengan corona ini, mempunyai satu way out atau jalan keluar yang bagus yang ditunjukkan oleh Tuhan buat kita semua. Saudara, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya mau ajak saudara-saudara semua, kita akan membaca sekaligus beberapa ayat yang berhubungan dengan firman Tuhan pada hari ini. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Kita akan baca Rut pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kayak itu. Tetapi ia atau Naomi berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutlah aku Mara. Sebab apa? Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka di Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kemudian dari Rut pasal 2 ayat 5-7. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Dan bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Perhatikan ayat yang ke-7, saudara. Tapi ia berkata, Rut berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut 2 ayat 8. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi dekatlah dengan pengerja-pengerja perempuan. Rut pasal 2 ayat 14. Makanlah Rut dengan kenyang, bahkan ada sisanya. Dan yang terakhir Rut 3 ayat 3 dikatakan begini, saudara. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Itulah firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana saking berat penderitaan atau kepahitan yang dialami oleh Naomi, sampai-sampai Naomi salah mengerti akan Tuhannya. Dia bilang Tuhan telah memberikan kepahitan kepadanya, bahkan malapetaka, saudara. Saudara, jangan sampai kita salah mengerti kepada kebaikan Tuhan pada saat-saat seperti ini. Jangan kita sampai gagal paham dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Kita percaya, saudara, Tuhan itu tetap baik. Dulu dia baik, sekarang Tuhan baik, dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
memang hidup ini sangat berat. Seperti pada waktu zaman dulu, Alkitab juga berkata bagaimana Musa sejak berumur 3 bulan, sejak masih kecil, dia harus dialirkan di aliran sungai Nil. Bagaimana bangsa Israel ketika baru keluar dari negeri Mesir, mau menuju ke Kanaan, mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun, mau dibunuh, saudara. Dan dalam kondisi yang mencekam itu, di depan mereka menghadang ada Laut Merah atau Laut Teberau. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan menyertai orang Israel dan bisa lepas daripada cengkeraman Firaun dan tentaranya. Inilah kehidupan, saudara, yang tidak pernah lepas dari percobaan-percobaan, dari semua hal-hal yang menakutkan, yang berusaha untuk menghancurkan iman kita. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kita percaya Tuhan yang sudah menolong, memulihkan kondisi dan keadaan Ruth adalah Tuhan yang sama, yang terus juga menyertai kepada kita. Kita lanjutkan, saudaraku, apa yang terjadi pada Ruth. Yang pertama, Ruth dikatakan dia harus mengalami suatu keadaan yang krisis. Bukan krisis yang ringan, tetapi keadaan krisis yang sangat berat, yang sangat menekan kehidupannya. Betapa tidak suami Ruth meninggal. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya pengharapan lagi. Tetapi puji Tuhan, Ruth tidak putus asa. Saudara, ada banyak orang yang merasa putus asa kalau kesulitan yang menghimpit begitu berat. Banyak orang yang menjadi saking stres mengambil jalan pintas, saudara. Tetapi puji Tuhan, Ruth tidak sampai terkapar di dalam keputusasaannya itu. Dia tetap bertahan. Padahal waktu itu juga, saudara, bahaya kelaparan sedang mengancam kepada Ruth. Betul-betul satu kondisi yang sangat berat harus dia alami. Tapi puji Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi pada Ruth? Kalau ada banyak orang yang saking putus asa, kita bisa baca di mass media, ada orang yang sampai bunuh diri, menerjunkan diri dari apartemen dan mati, terjatuh, saudara. Bahkan matinya juga nggak mau sendiri, dia mau mencelakakan orang lain juga. Ada orang yang tidak bersalah, tidak punya dosa, sedang lewat di bawahnya, ikut tertimpa tubuhnya yang jatuh dan harus mati juga. Saudara, demikianlah kondisi pada saat seperti ini. Dan puji nama Tuhan, kalau Ruth tidak mengambil jalan pintas, tetapi dia masuk dalam periode yang kedua, yaitu Ruth masuk ke dalam ladang Boaz. Boaz adalah pengertiannya sebagai Yesus Kristus Sang Penebus. Dalam keterpurukannya, Ruth ada di dalam ladang Boaz, ada di dalam ladang Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Ini adalah awal permulaan daripada pemulihan Ruth, saudara. Dia ada di tempat itu berarti dalam kondisi apapun dia tetap ingat kepada pekerjaan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Ruth di ladang Tuhan ini, ternyata Ruth bukan hanya santai-santai, tetapi Alkitab sendiri berkata dia setia melayani Tuhan. Dia tetap rajin, dia tetap serius melayani Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Ruth. Dan Boaz bisa melihat itu semua dari kejauhan. Ada banyak pekerja, baik pria maupun wanita, tetapi yang menarik perhatian adalah Ruth yang dengan setia, dengan rajin melakukan pekerjaannya. Artinya begini, saudara, kita tetap
ada di dalam ladang Tuhan. Nah, misalnya dalam ibadah online seperti sekarang ini, ibadah yang bagaimana yang sungguh-sungguh, ibadah yang seperti apa yang menarik perhatian Tuhan. Kalau ibadah online dimulai jam 10, sebelum jam 10 kita sudah siap untuk mengikuti ibadah dengan baik. Kita sudah siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu mencatat ayat-ayat yang disampaikan, itulah yang menarik perhatian Tuhan. Oh, ada banyak saudaraku yang bisa menarik perhatian Tuhan. Kita ikut ibadah tepat waktu dan juga tidak meninggalkan ibadah sebelum doa berkat selesai. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, targetnya kita adalah merebut perhatian Tuhan. Seperti apa yang sudah terjadi pada Ruth. Dia rajin di ladang sampai bisa menarik perhatian daripada Boas. Itu yang ketiga, saudara. Sekarang setelah Ruth setia, setelah dia sungguh-sungguh melayani, bekerja dengan rajin di ladang Boas, apakah langsung dia dapat berkat? Belum, saudara. Yang keempat, pesan daripada Boas kepada Ruth seperti begini, saudara. Jangan engkau pergi ke ladang lain. Jangan pergi ke tempat lain, tetaplah di ladang ini, melayani dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ruth tidak komplain, saudara. Dia tidak berkata, saya sudah kerja keras, sudah banting tulang, tetapi mana berkat itu, mana jalan keluar itu, belum saya alami. Firman Tuhan bilang, tetaplah setia, tetaplah taat, perlu kesetiaan, saudara. Puji Tuhan. Dan juga dikatakan, jangan pergi ke ladang lain. Berarti jangan engkau tidak fokus lagi, tetaplah menyembah Tuhan. Jangan menyembah kepada ilah lain, jangan menyembah batu, jangan menyembah pohon, jangan menyembah kuburan, atau mencari orang pintar, atau pergi kepada dukun. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetaplah setia di ladang Tuhan. Inilah poin yang keempat yang dilakukan oleh Ruth. Sekarang yang kelima, Ruth masuk dalam periode pemulihan. Haleluya, puji Tuhan. Meskipun masih ada di tengah-tengah krisis, kita lihat pemeliharaan Tuhan mulai diberikan kepada Ruth. Firman Tuhan berkata, pada waktu Ruth lapar, dia dikasih makan. Pada waktu Ruth haus, dia diberi minum. Bahkan pada waktu Ruth mau pulang ke rumah, dia diberi persediaan seeva jelai. Saudara, seeva jelai itu cukup untuk makannya Ruth dengan Naomi selama 5 hari, saudaraku. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Inilah yang sudah dialami oleh Ruth, saudara. Dan apakah setelah Ruth dapat pemulihan ini, dia tinggalkan Tuhan? Tidak, saudara. Poin yang ke-6 berkata, Boas berkata kepada Ruth, tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja yang lain. Tetaplah dekat pada Tuhan, tetaplah dekat dengan pemberi berkat, dengan komunitas, dan engkau bisa pakai berkat yang kau terima untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, telah 6 periode yang telah Ruth lalui, dan sekarang sampai pada periode yang terakhir, yaitu periode yang ke-7, yaitu intim dengan Tuhan. Tidak cukup hanya hubungan asal-asalan, hubungan secara umum, tetapi yang Tuhan mau, kita semua seperti Ruth mempunyai hubungan yang dekat, yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Firman Tuhan jelas berkata, mandilah, beruraplah
pakailah pakaian bagusmu dan datang ke pengirikan tempat Boas dengan kerendahan diri, dengan merendahkan diri di bawah kaki Boas. Dan pada akhirnya kita melihat Boas mengambil Ruth sebagai istrinya. Itulah pemulihan yang total terjadi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita merasakan sudah jemu dengan kondisi pandemik yang terus-menerus, yang seolah-olah tidak ada akhirnya, menghadapi badai yang seakan-akan tidak pernah berlalu. Banyak orang yang mulai bertanya-tanya, masih adakah pertolongan Tuhan? Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita lihat waktu perjamuan kawin di kota Kana, di mana pesta perjamuan hampir bubar, hampir kacau karena anggur sudah habis persediaannya. Kita secara manusia berpikir pertolongan Tuhan segera datang. Tuhan Yesus tinggal ciptakan saja air anggur dan pesta itu bisa tertolong. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia berkata kepada para pegawai-pegawai, tuangkan air ke dalam tempayan-tempayan, kemudian cedoklah. Dan waktu air itu dicedok, air telah berubah menjadi anggur sukacita. Inilah pertolongan Tuhan. Tepat waktunya datang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kelihatannya lambat, tetapi tidak pernah terlambat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapat beberapa pelajaran yang penting dari kejadian yang dialami oleh Ruth untuk bisa mencapai jalan keluar dalam mengatasi krisis. Ternyata tidak mudah. Ternyata Tuhan mentargetkan kerohanian kita yang tinggi, yaitu yang intim, yang dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh. Saudara, kalau pada saat ini Yesus berjalan berkeliling untuk mencari anak-anaknya yang bersungguh-sungguh, dan doa kita semua, ketika dia berkeliling mencari, maka saudara dan sayalah orangnya yang diketemukan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita review sejenak apa yang telah dilalui oleh Ruth. Periode-periode yang sangat melelahkan, tetapi semua itu sudah dilakukan, dijalankan dengan baik oleh Ruth. Yang pertama dikatakan itu periode krisis yang sedang dialami oleh Ruth. Dia ada dalam keterpurukan, dia ada dalam bahaya kelaparan, tetapi Ruth tidak putus asa. Dia masuk dalam periode yang kedua, yaitu dia ada di ladang Boas, ada di ladang Tuhan. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan, tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, mari di tengah-tengah keterpurukan kita, tetap kita pegang Tuhan, tetap ada dan tetap giat di ladang Tuhan. Bukan hanya santai-santai saja, tetapi kita harus bisa menarik perhatian Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh, harus serius waktu kita beribadah, harus serius waktu kita melayani, harus sungguh-sungguh ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan sungguh-sungguh ketika kita mendengar firman Tuhan. Ini yang menarik perhatian Tuhan, bukan dengan pakaian yang bagus, yang aneh-aneh, tetapi Tuhan mau melihat di dalam hati kita, bukan tampilan luar, saudara. Dan poin yang keempat, kembali firman Tuhan mengingatkan, jangan pernah kita pindah ke tempat lain, ke ladang lain, ke ilah lain, mengharap kepada penguasa-penguasa lain selain Tuhan. Sekali Yesus, hanya Yesus saja yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Poin yang kelima, Ruth mulai mengalami pemulihan. Dia mulai diberi kebutuhan-kebutuhan dasar, makan, minum, dan persediaan makan. Dan poin yang keenam, kembali diingatkan, tetaplah setia, tetaplah dekat, jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Dan poin yang terakhir, yang ketujuh, Tuhan mau kita punya hubungan
bukan asal kenal Tuhan Yesus saja, tetapi lebih dari itu, kita punya kerinduan untuk intim dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Sebab itu, beruraplah dengan Roh Kudus. Kita harus memakai pakaian kebenaran, pakaian kesucian kita, dan humble di bawah kaki Tuhan. Supaya ketika Boas mengambil Ruth sebagai istrinya, itu membayangkan Tuhan mengambil kita, saudara dan saya, menjadi mempelai-mempelainya. Dan mari kita sisipkan di dalam doa kita, dalam permohonan kita, dalam ratapan kita kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Pandemi ini begitu membuat kami menderita. Kami mohon kemurahan-Mu, pemulihan daripadamu. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang sanggup melepaskan kami, memberi jalan keluar dari semua keadaan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan sudah menolong pada Ruth, dan kalau kita lakukan firman Tuhan seperti apa yang Ruth sudah lakukan, pemulihan Tuhan juga pasti terjadi buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Saudara, kita tundukkan kepala sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang memberikan kekuatan kepada kami. Kalau mungkin pada saat ini mulai ada kami yang lemah, yang imannya mulai lemah, yang sudah mulai putus asa, bahkan sudah mulai mau undur daripada pekerjaan Tuhan. Firman-Mu memberikan semangat yang baru kepada kami untuk tetap mengandalkan Engkau, tidak pindah kepada ilah-ilah lain, tetap berfokus hanya kepada pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau pemulihan sudah terjadi buat Ruth, maka pemulihan juga terjadi buat kami semua yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Di dalam nama Yesus kami menyambut berkat daripada firman Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah sekarang kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.